Dede cuma 100.000 bagi 2 sama rokok 1 bungkus. Dibagi 2 sama siapa? Bang Romli itu dia. Nih bang, seorang gocap. Nih bang, rokok 6 batang, 6 batang. Aku juga pernah dengar tuh, Dede dulu pernah kerja di restoran ya? Pernah. Itu jadi, sebelum cleaning? Itu sesudah mas, sesudah masuk OVJ, sesudah orang tahu siapa Dede. Ih, Dede punya restoran, saya nggak punya restoran. Sogokin duit 30 juta. Sama Bang Ajis? Sama Bang Ajis. Bikin sakit hati dulu pasti? Pasti dulu ada, artis lah. Udah ada pikiran itu nggak waktu itu? Iya ada mas, ada. Titik-titik nyerahnya tuh ada. Udah nggak sanggup lagi gitu? Aneh pulang, nggak ngambil gaji, nggak ngambil lemburan, ini pulangnya udah yang. Tapi pernah ada nggak yang mau membunuh Dede di panggung? Ada. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Cerita HG. Di bawah santai aja, nggak usah berat-berat. Udah beberapa teman-teman di dunia entertain udah sempet gua ajak ngobrol. Kali ini gue juga mau ngajak ngobrol teman gua, sahabat gua, adek gua yang udah lumayan lama ada di entertain. Inilah dia, Master Limbat. Arul. Dede Sunandar. Widih. Dek, kumaha kabar? Sehat bang, alhamdulillah baik. Lagi sibuk apa, Dek? Lagi sibuk di rumah. Itulah tadi ngobrol sama Dede. Lah cepet banget bang. Belum saya bayar ini udah. Minumannya? Ini hand sanitizer. Minuman masih yang bayar kan. Dede, orang kenal Dede mungkin komedian, iya, pelawak, orang lucu lah. Sebenarnya Dede kalau ngibaratin Dede sendiri itu sebenarnya orang yang kayak gimana? Saya nih? Iya, Mas Mang Dadang paling kasep dong. Ngomong Dadang. Ngebaratin. Iya, kalau Dede sendiri. Kalau aku sendiri sih seorang yang sederhana sebenarnya. Tapi Dede ngerasa lucu nggak? Enggak mas. Karena orang masih banyak yang lucu. Jadi kita jangan merasa puas lucu. Tuh ada dalang. Dia pengen masuk TV. Tapi nih ya, orang nggak banyak tahu. Mungkin udah pernah dibahas di beberapa channel teman-teman Dede atau di teman lain. Dede ini berangkat sebenarnya nggak dari entertain. Jam 6 berangkat. Udah set jam berapa sih? Berangkat dari Dede nggak dari dunia entertain. Malah Dede unik. Dede ketemunya mungkin udah pernah dibahas. Pertemunya kalau nggak salah di OVJ awalnya, Dede. Iya mas, betul. Ketemunya di OVJ. Nah awalnya Dede profesinya sebagai cleaning service. Betul. Mas Haris. Itu bener-beneran kan? Beneran, real. Oh, tapi bener kan? Tapi bener, cleaning service, cuman yang emang di Trans? Di Trans 7, kan Trans beda 7. mas. Okay. Trans TV, Trans 7 beda. Di Trans 7, terus cleaning service, pas banget di programnya OVJ? Pas banget, emang lagi booming-boomingnya dan orang emang pada suka waktu program OVJ. Walaupun dulu sempet pindah-pindah acara. Nah, mungkin udah diceritain dua, dari cleaning service. Dalam hatinya kebayang nggak sih, Dek? Dari nyapu, misalnya tiba-tiba terus ada di panggung dan sampai sekarang? Iya nggak kebayang lah mas, mana ada orang ibaratnya contoh nih sekarang ya kan, kalau saya cleaning service di sini, saya cuma bisa mengagumi kayak artis-artis SMN yang datang keluar masuk kantor, atau saya lihat panggung dasar Kang Denny, Arafi, nggak ada orang ngebayangin. Bertemu pun udah alhamdulillah bersyukur. Apalagi bisa satu frame, panggung. Iya satu frame, satu panggung, ngelawak bareng. Punya program lagi Super Dede. Dan itu dulunya kita bukan siapa-siapa, emang sampai sekarang juga bukan siapa-siapa. Saat pertama kali Dede diajak nih sama Kang Sule waktu itu ya? Iya, enggak, pertama sama Kenita kesini-sini baru sama Kang Sule. Enggak, maksudnya pertama, lo ikut gitu, yang nyuruh gitu? Kenita. Oh. Mbak Kenita. Oh, Kenita yang orang trans itu ya? Yang orang trans sekarang ada di MOP Channel. Oh iya, saya kenal. Nah itu diajak tuh, Dek? Diajak sama beliau. Hal pertama yang Dede rasain tuh apa? Ikut aja bodo amat, apa nyoba aja, apa jadi, takut? Mas, pertama kali itu diajak masuk ke dunia entertain, maksudnya diajak secara nggak langsung buat masuk ke panggung itu cuek aja, Mas. Kalau sekarang banyak kreatif dan banyak produser bilang Dede itu berubah.
Dalam arti berubahnya gimana? Berubah dari pertama Dede masuk yang lugu, yang berani sama siapapun. Karena sekarang Dede taunya yang attitude harus dijaga. Udah mulai masuk. Udah mulai mikir ya, udah mulai ini mikir, salah, ini ini enggak. Kalau dulu kan Lepas aja gitu. lepas karena Dede tahu bukan siapa-siapa. Kalau sekarang kan udah tahu pasalnya, Iya, udah tahu ini jaga jadi baik, betul. ngomong kalau dulu malah ngablak. Dulu ngablak Mas, pokoknya apa aja aneh. Tapi emang itu perubahan Dede nggak rencanain kan, emang berjalan dengan sendiri. Berjalan dengan sendirinya, dan maksudnya Dede, alhamdulillah nih Dede masuk Haris Gentar di channel. di YouTube. Jadi Padahal udah mau nangis loh deh, orang udah kita lagi bangun ini loh. Kok ketawa? nangis. Ya, jadi kayak gitu Mas. Alhamdulillah kemarin sempat waktu pas semalam nih sempat sama ngobrol sama produsernya OVJ, dia lu berubah dari segi yang lu tadinya berani sama talent tiba-tiba lu takut karena kejadian yang kemarin-kemarin yang udah orang lakukan kepada senior-senior itu jadi Dede kayak jaga diri gitu. Jaga diri bukan buat Dede Lawaknya takut. nggak lepas. Iya, bukan Dede takut sama senior sama siapapun, Dede tetap menghormati, cuman takut tersinggung. Takut tersinggung. Tapi takut hatinya lagi nggak enak, aneh jadi bercandain. dia mikirnya aneh-aneh. Betul, Pak. Tapi pada saat Dede pertama kali nih masuk ke OVJ, waktu itu nanti kita lihat juga adegannya yang tuh. Oh, belum. Waktu pertama kali saya main di OPJ, saya ingat waktu saya lagi nyapu di ruangan artis, ditarik sama Mbak Kenny. Dek, lu masuk TV nggak? Mau Mbak. Beneran deh, iya. Cuman jadi tukang es doger, iya nggak apa-apa deh, yang penting main. Udah gitu. Dagang apa? Es doger. Hah? Sini. Dagang apa? Es doger. Asli di Suna. Mohon. Mana, Cing? Yes. Cendol dong. Dol. Cendol es doger. Cendol. Man, tau nggak pengalaman kayu cewek? Ah, susah ada kuah rendang. Masuk buntut. Bangunan. Kasar rusak. Apa? Rayap pintu kontrakan. Iya, Jarur bakso mampang. yang Dede Jadi di tukang tukang bakso. es doger. Es doger ya. Nah, itu kan Dede punya leader waktu di cleaning service atau Iya, teman-teman betul. itu diiyain apa dimarahin dulu? Jadi gini Mas, dulu tuh sebelum aku masuk OVJ itu, aku cuman berdua doang. Aku sama Bang Romli. Nanti ada fotonya. Pemrolnya orang mana? Orang Citayam. Banyak begal tuh situ. Bang, sering Bang. Saya ke situ jadi ngebegal. Nggak Udah, dua dulu. orang, terus? 2 orang. Saya cerita, Bang, ini suruh inframe nih di OVJ. Dapat duit kagak? Pikiran orang itu. Belum tahu sih Bang. Tapi kerjaan lu udah rapi belum? Udah. Karena tugasnya Ani itu backstage sama ruangan artis, ruangan Teh Dewi Gita, ruangan Teh Gisel, waktu masih jadi sinden. Banyak deh yang di ruangan situ sama ruangan Mami Nunung. Aku beres-beres. Tiba-tiba Mbak Kenneth masuk nih. Dek, lu masuk TV nggak? Kata dia gitu. Apa sih yang Kenneth lihat kok? Apa Dede di situ waktu itu lucu? Apa kok tiba-tiba Nggak, Mas. Dede Jadi, yang ditunjuk? Ani tuh sering disuruh-suruh sama Kenneth sama teman-teman dah. Kenneth sama produser Pak Bremor, Kapolri segala macem. Sering disuruh kalau beli makanan itu, jadi selalu jalan. Nggak pernah ibaratnya. Tadi dulu ya Mbak, saya rapihin dulu. Dek, Pokoknya tolong beliin nurut ini. lah. Manut aja, mana manut. Ngikut lah aku, ngikut. Sering bercandain. Nah, sendok semen. Ya, kan. gara-gara itu. Gara-gara itu. Pak Bremoro lagi bikin kopi. Bisa aja benang teh celup. Ada lagi tuh ketawa deh. Cepet putus dong. Kalau keberatan cepet putus. Putus tinggal di dalam. Aduknya pakai jari. Aduh, nggak pakai gula, pahit. Oh, itu jadi dari obrolan-obrolan bercanda. Betul. Saya bercanda kayak Mas Haris nih, sering mancing-mancing. Saya otomatis kan Ikan. ini mancing pelawak, mancing ikan. Terus Jadi terbancing kan sekarang banyak pelawak yang ibaratnya kayak di lingkungan SMN lah, Iya. ibaratnya kayak ada Kimau, Ane, Ranggi. terus diajak tuh sama Kenneth. Diajak lah saya sama Kenny. Itu sempet nggak percaya. Ah, ini beneran, Mbak. Gitu. Iya, aku pertama juga nggak percaya, ngapain lah, pikiran aku cuma sekali doang Mas. Iya, cuman buat Ya lewat buat gitu lah. karena emang nggak ada tukang es doger, tappingnya jam 3 subuh, tukang es doger pulang, gerobaknya ditinggal. Kebetulan, wah mukanya nih kayak cendol, dipanggil lah saya. Nah, itu janjian dulu nggak sama Kang Sule? Nanti lu lawak kayak gini nggak? Enggak Mas, gue tuh spontan uhuy, udah. Udah bener-bener pas di situ. Bener-bener pas di situ dan aneh ya udah petakilannya aneh, Iya, loncat-loncat. loncat sampai iya, kayak gerobaknya. Spiderman, iya, kacau tuh makanya. Itu berarti baru terus apa kata Kang Sule, Kang Andre ini saat selesai? Ini orang kalau diasah jadi. Kayak gitu doang, makanya jadi apa? Nah, itu pas Dede pulang, keluarga ngelihat nggak pas acara itu? Kan itu
Subuh 1 bulan baru ditayangin, Mas. Tapi Dede udah cerita ke orang Enggak. rumah. Dede nggak cerita. Pulang ala kadarnya aja. Nah pas tayang, Pas tayang rame. Dede juga nggak tahu pas tayang. Nggak tahu, banyak yang waktu itu zaman handphone yang ada azannya. Oh, polipone. Asia Hidayah itu Asia dikabarin Hidayah, itu iya. doang udah. Lah terus Dia lu ada di TV deh. Oh, Cek lu teman-teman ada di TV, tuh? teman-teman SMP. Oh iya itu yang waktu gua tappingan udah lama, dia bilang gitu. rame efeknya. Lucu deh, udah terusin gini. Kenit langsung nelpon lagi apa gimana? Enggak, udahlah. Berjalan seiringnya waktu, kecemburuan sosial, Mas. Sama siapa? Cleaning service semuanya. Oh, semuanya. Jadi Dede itu dapat acara juga, dapat uang juga, terus lemburan iya, Oh, gaji iya gajian juga 3. semuanya. Semuanya jadi serakah lah ibaratnya. Iya. Udahlah Diomongin lah ceritanya. Diomongin, Dede dipindahin nggak di OVJ. Maksudnya? Nggak kerja nggak nyapu di OVJ. Kan cleaning itu waktu itu ada hitam putih, Beauty and Aji, Suara Wiri segala macam OVJ. Terus orang kayak baru zaman dulu Trans 7 ya, rumah 2R Ruben Ramzi. Oh, Jadi iya. taruhnya di 2R di Ruben Ramzi. Langsung dipindahin gitu? Dipindahin. Udah tuh dari situ udah kecemburuan sosial, nggak tahu siapa lah yang berbuat. Udah. Nurut aja udah? Akhirnya dicari tuh Dede. Si Dede kok nggak syuting? Si Dede kok nggak lembur-lembur di OVJ ya? Kata UPM-nya pertama nyariin. UPM-nya kok si Dede. Akhirnya UPM-nya tahu kalau Dede itu nggak boleh di OVJ karena sering masuk di OVJ. Akhirnya Dek, lu acara apaan? Pulang jam 2. Yaudah habis pulang jam 2 kata kreatif OVJ nyariin Mas Febri segala macem. Lu ke Perdatam bisa kan? Bisa, kita syuting lagi. Tapi lu udah posisinya udah kerja udah rapi kata dia gitu. Oh. Jadi lu nggak lembur di sini, lu jadi talent di sini kata dia gitu. Nggak nyapu kata dia gitu. Yaudah sih iya aja. Datang tuh sendirian? Datang aneh sendirian, Pak. Nggak tahu mau syuting apa gitu, nggak tahu? Nggak tahu. Jadi nggak tahu. Dek, nanti kamu jadi ini ya? Enggak, Mas, gue di belakang suruh duduk. Dek, lu ganti baju. Dek, pakai baju ini. Pakai baju apa tuh waktu itu, ingat nggak? Yang pertama yang pas keduanya itu kan pertama gue pakai baju Superman. Pakai baju yang kuning sama yang koloran itu sama topi itu. Yang keduanya gue surprise buat Pak Haji Andre. Oh. Jadi tuh orang nyariin aneh, Pak. Sebenarnya Pak Haji Andre tuh nyariin karena ceng-cengannya ininya. Pas dibuka kardusnya dia udah ceng-cengan lagi, kardus bekas aja bilang gitu, kocak itu. Langsung rame lagi sampai aneh ikut roadshow-nya OVJ zaman dulu. Padahal itu jadi posisi masih cleaning service? Cleaning service, Mas. Diizinin? Nggak diizinin pertama, tapi alhamdulillah ada ayah Sambodo yang ngizinin, yang turun ke bawah langsung buat minta ini anak, saya mau bawa ke Surabaya, Bandung, Jakarta. Posisinya dia kalau misalnya jadi cleaning service ya udah nggak apa-apa, cuman sama saya dia nggak bakal jadi cleaning service, dia bakal jadi talent. Nanti di sana ada vendor yang nyapunya, bukan dia kata dia gitu. Walaupun saya suruh dia pakai baju cleaning service, karena emang benar-benar real cleaning service. Itu sampai akhirnya Dede selesai kerja gimana di cleaning service? Dede yang mutusin? Aku apa? yang mutusin. Sama dari pihak Trans 7 juga bilang, Dek, lo harus milih cleaning service apa jadi artis. Pilihannya? Bimbang tuh, Mas. Aduh, bimbang nih. Aneh Jadi cleaning artis? Cleaning tapi jadi artis. Aneh bingung tuh. Udah, aneh pulang lah ke rumah. Aneh nggak tahu tuh, aneh mau ngapain di rumah nggak tahu. Mikir, nanya ke mama, ke orang tua, masih ngeredit motor kan, masih ngeredit cicilan. Dulu masih ada 3 tahun. Udah nikah deh? Belum, Mas. Oh, belum kenal Reren tuh ya? Belum kenal Reren. Belum tuh, aneh bilang, Ma, Dede mau jadi artis apa cleaning service? Aneh cuma bilang gini, cleaning service aja yang bulanan ketahuan. Soalnya lagi ngeredit motor. Iya. Cleaning service dulu, zaman dulu 3 juta udah gede, Mas. Dulu inget nggak Dede pertama kali di TV dibayar berapa? Dede cuma 100.000 bagi 2 sama rokok 1 bungkus. Dibagi 2 sama siapa? Bang Romli itu dia. Nih Bang, seorang gocap. Nih Bang, rokok 6 batang. Itu masih inget tuh ya? Masih inget. Orang ngerokok kita nggak punya rokok, kita nyapu nih. Nyapu. Dapat rokok puntung. Aneh masukin semuanya, Pak. Di tempat rokok Sampurnamil, aneh ada yang rokok yang ada cap bibir. Masukin ya? Aneh Iseng-iseng gitu kalau nongkrong, Dede pulang kerja bawa rokok nih. biasa gitu. enggak, aneh rokok nih sama cleaning nih. Bang, ente ngerokok nggak? Nggak ngerokok aneh. Ente rokok dari mana? Ente mau isep nggak? Itu rokok apaan? Ada banyak, ada Marlboro nih. Nggak tahu rokok puntung, Mas. Jadi ada di standing Astra, kayak karyawan Trans juga kadang-kadang mereka kelepas kayak 2 shoot, 3 shoot, dimatiin tuh. Terus ada kerjaan lagi? Ada kerjaan lagi di atas, aneh pungutin. Berarti Dede udah ngincer tuh? Rokok dia Udah tuh. pasti, Bang Aneh yang ingetin kalau ke situ. Udah ada pungutin, ada yang lipstick, ada udah dah pokoknya aneh-aneh tuh rokok rasanya. Yang menarik dari kesuksesan Dede sekarang, maksudnya achievement yang Dede udah dapat sekarang, Dede ternyata ngalamin hal-hal yang orang lain bahkan nggak tahu. Nah, aku juga pernah dengar tuh Dede dulu
Pernah kerja di restoran ya? Dede? Pernah. Itu sebelum cleaning? Itu sesudah Mas, sesudah masuk OPJ, sesudah orang tahu siapa Dede. Oh menarik, maksudnya udah jadi artis Udah dalam jadi tanda kutip? artis dan udah keluar dari cleaning? Wih, udah keluar. Nih jadi dulu tuh aku jadi cleaning service. Mutusin kan kata mama udah jadi cleaning service aja. Nggak Nggak tahu. nurut mamanya tuh? Aku Nggak nurut mama kan? Dosa saya dong nggak nurut. Doraka. Udah jadi ini Jadi- aja cleaning service aja. Enggak mah Dede mau jadi artis. Ya udah mama cuma bisa Iya. doain. Dipakai cuma sebulan doang, Mas. Habis Jadi itu? acara sahur doang 11 bulan ini nganggur. Terus aduh, ini bayar motor gimana? Mana akhirnya nyuci lagi di rumah orang. Ya Allah. Nyuci lagi tuh 5 tempat tuh buat ngidupin Tuh sih. Dede nggak kerja tuh berarti? Di rumah saking udah jadi artis kali pikiran malu tensi nih keluar ya kan nggak ada kerjaan, rokok, makan mana lagi yang nanggung tuh. Tadinya Dede kan maksudnya udah tuh motor lunasin, kalau misalnya mama kerja lunasin, ya mah ntar Dede nyari kerjaan. Emang nggak malu udah jadi artis ya? Pikiran mana tuh emang udah jadi artis bener ya kan? Anda juga aduh malu tuh bener sumpah ini. Nongkrong yang tadinya nongkrong aceng nggak keluar Mas saking udah jadi kayak artis kali Oh ya. iya, jadi bawanya kalau nongkrong suruh taktir gitu ya? Iya, pikiran nggak deh udah. Ini. Akhirnya ketemu teman restoran? Ketemu Rifki Akbar namanya. Itu teman apa? Temen Nongkrong? SMP, Oh, temen SMP. temen SMP yang emang bener-bener ngebangunin aneh kalau misalnya lagi nggak ada kerjaan gitu. Datang ke rumah, Ceng, nyari kerjaan yuk. Ah nggak enak deh, bilang gitu. Ayo nyari kerjaan, lu ngapain kayak gini mulu, luntang-lantung lu ya. Udah, akhirnya Ketemu sama ngelamar Rifki kerja? Akbar ngelamar kerja di KFC nggak keterima, disangkanya aneh mau ngambil resep di Dan Mogot nih. Tapi pas ngelamar udah tahu itu Dede? Udah tahu kan belum ada masker zaman dulu. Oh, iya. Dan udah tahu, makanya Ini hitam putih. udah dilepas maskernya? Ini brongsong. Terus ketemu? Ketemu sama ini sama orang-orang tuh ngelamar, nggak percaya orang Mas, orang HRD-nya juga nggak Itu percaya. ngelamarnya Dede bawa lamaran gitu bener-bener? Buah CV bener yang orang-orang pakai komputer, Dede masih pakai tulisan biar dihargain. Datang ke restoran-restorannya? Enggak ke KFC, ini pertama ke KFC, ke Oh. restoran sini nih ayam, KFC. Kedua ke Jeko, nggak diterima. Nggak diterima. Nomor yang saya panggil berarti nggak lolos Oh. di jam 1 itu. Ah, ini kepanggil teman aneh nggak kepanggil. Diri teman aneh. Bu, saya mau ngambil ijazah saya. Rifki kan nggak dipanggil namanya. Enggak, teman saya nggak terima, saya nggak mau. Anjir, yang lain tepuk tangan. Anjir, Wih. ada sedih tuh. Cabut lah. Terus Rifki diterima, Rifki yang kerja. Sorry ya Dek. Dia anjir, gue bunuh dia. Gue tusuk lah ya. Terus nggak jadi KFC tuh? Nggak jadi KFC, Jeko nggak jadi. Akhirnya ada tuh restoran Jepang, Yoshinoya. Dua-duanya diterima? Dua-duanya diterima, walaupun beda profesi. Oh. Sebenarnya yang orang Yoshinoya, yang Bu Win yang megang produk Wings ini dia tuh nggak percaya kalau Ani bakalan jadi anak buahnya dia. Lah pas Dede ngelamar orang gini, yakin Dede Udah, gituin nggak? iya. Mas nih nggak main-main kan kata dia gitu. Ini nggak bercanda kan? Enggak Bu, beneran. Emang di artis duitnya udah habis anjing. Gokil. Pahit sudah. juga tuh temen-temen tuh. Emang Terus di artis gitu udah Dede habis. kerja berapa waktu itu Dek salarinya? 2,2. Berapa lama berarti itu di restoran? 9 bulan Mas Ani. 9 bulan bener-bener Tinggal mau ngelahirin kan 9 bulan. istilahnya udah nyaman lah Udah di restoran. mateng, udah mau jadi Udah nikah tuh? asisten. Pas di Belum, di belum juga. restoran Jepang belum. Sampai akhirnya 9 bulan terus jalannya lagi ke entertain tuh Dede ketemu apa? Jadi emang entertain emang kadang-kadang kalau kita mau nyemplung sekalian kata Iya, dia jangan kan. setengah-setengah Jangan ya. setengah-setengah. Makanya Dede bilang, aduh ini di entertain apa di kerja ya? Dede waktu itu mau kuisin, enggak, aku mau kerja. Udah. Motor karena ada cicilan tanggungan Cicilan gitu. tanggungan dan mama juga udah maksudnya udah takutnya kecewa Iya. dengan Dede yang ambil. Iya, iya. Dede mau jadi artis nggak taunya Malah ngeblosok ke kesini. bawah kan. Udah akhirnya udah jadi di restoran. Ketemulah Teh Dewi Gita. Di restoran. Restoran di Jepang kan di PIM rumahnya deket tuh. Oh. Food court. Dia makan di situ, Pak. Dede yang kenalin apa Teteh yang Dia ngenalin. Aneh lagi masak wine, beef burger segala macem. Pokoknya ini dia tuh chicken katsu segala macem. Dek, anterin kata Rifki Akbar. Nu anterin nu ke sinden lu. Sinden gue siapa kan 9 bulan udah Iya. males udah maksudnya Ya pikiran udahlah, aneh udah. pacar atau gimana sinden lu anterin lu. Aneh liat, ih Teh Dewi, aneh nggak mau tuh. Enggak, ah, bilang gitu lah aja sono ge. Si Toge jadi waiters di situ, udah anterin nggak apa-apa. Siapa tahu kalau lo nganterin dikasih duit Oh, kata dia iya. gitu. Iya juga gitu kan. Kata, oh iya juga ya udah. Ada yang bawa tuh ya kan. Set. Ih, Dede punya restoran, saya nggak punya restoran. Allah Akbar. Enggak Bu, saya kerja sama nggak Kang Arman percaya. apa enggak sendirian? Berdua sama Pak Kang Arman.
Berdua dicariin sama orang OVJ kemana aja, 9 bulan gila, nggak taunya punya restoran. Nggak Bu, saya di sini Itu dia cerita tuh? Ada cerita, saya di sini kerja karena kemarin sempet ini kan vakum karena waktu milih jadi artis nggak tahu dipakai 1 bulan doang. Aku bilang, Udah ada cerita. iya karena kalau misalnya jadi artis itu deh callingannya nggak setiap hari, nggak reguler, jadi harus sabar. Jadi nggak sabar, maksudnya Dede mikir, Ada di 9 ada bulan tanggungan. nganggur, saya ngapain kan. Udah akhirnya saya kerja di restoran, walaupun banyak restoran yang nolak Dede bilang gitu. Udah singkat cerita, diminta nomor WA-nya. Oke. BBM zaman dulu, Iya. ini Dede punya handphone sekarang, atau dulu Asia, aduh ada. Udahlah. Udah, dari situ diajak lagi. yang nelpon bukan orang OVJ, Bang Ajis yang nelpon. Terus gagap. Ajis gagu. Aja sama limbat. Bang Ajis nelpon. Ente di mana? Ini siapa? Dia bilang gitu, sok kenal. Ini siapa? Dia bilang. Ini siapa nih? Aneh. Oh, Bang Ajis. Ya, Pak, kenapa? Ente di mana? Kerja. Ngapain kerja? Duit udah banyak kerja. Enggak, Pak, ini kerja di restoran. Udah main ke rumah Selipi. Mau ngapain dalam artian dia kan? Mau ngapain? Ini ente dapat ada yang ngajakin. Dulu di channel zaman dulu. Oh, Sekarang ada. RTV udah. Namanya Cahaya Ilahi, program sama Ustadz Subki, Ustadz siapa lagi, Ustadz Itu dari Caki Mirja, Bang Ajis tuh? Bang Ajis nawarin. Jadi main ke Sleepy. Main Selipi lah aneh, silaturahmi lah niat aneh fokus kan. Pak, aneh nggak mau di dunia entertain, aneh fokus kerja. Sogokin duit 30 juta Sama Bang Ajis. sama Bang Ajis. Nih, lo memilih ini apa masih kerja di sono? Lihat duit, Pak, aneh bingung, aduh gimana ya, aneh bilang gitu. Ntar, Pak, seminggu lagi aneh kesini, yaudah seminggu lagi aneh ngambil ijazah. Terus bilang ke Restoran itu. restorannya gimana? Malu aneh Pak, ke Bu Winnya malu sumpah. Ke Sampai- teman siapa tuh? Si Rifki Akbar sampai malu aneh sama dia juga. Saya bilang ke Bu Win, Bu, mohon maaf saya bilang gitu, saya ada panggilan yang lebih baik, ada bilang gitu. Dulu katanya mau di sini terus gitu. Iya sih Bu, aku bilang kayak gitu. Emang berapa salary-nya di restoran lain? Bukan Bu, entertain. Kalau entertain Ibu setuju aja, ijazahnya ambil nggak usah ditebus, kata dia gitu. Nggak usah ngikutin kontrak, Oh, udah jadi ibunya aman, baik ya? iya ibunya aman. Cuman ke teman-teman gimana? Berarti beneran tuh dapat 30 juta. Dapet Pak, itu nggak taunya buat syuting Cahaya Ilahi, DP-nya dulu, DP Bang Ajis dikeanein biar aneh mau ikut, biar dia ada tandeman. Oh. Dia nyari tandeman. Tapi bener ada program itu ya? Bener ada program itu selama 1 tahun aneh dapet. Mama marah lagi nggak waktu itu? Dede mau Sempet marah. Lu yakin ya? Pokoknya kan mau juga nikah nantinya gimana. Ya udah yakin mah bener. Akhirnya dapet Cahaya Ilahi sama Bang Ajis. Bang dari Ajis situ sama baru Bang tuh Cahaya Ilahi terus berapa? Cahaya Ilahi banyak. Sempet kan udah 1 tahun udah tuh. Udah dapat banyak kan, maksudnya dapat banyak. Udahlah, aneh bilang gitu. Aneh mau inilah. Mau main-main dulu udah mati aneh kan. Ntar pasti ada kerjaan lagi karena udah RTV udah di channel udah matokin aneh terus kan, maksudnya dia jangan kemana-mana, jangan ketemu lain gini, ketemu Pak Nano sama Pak siapa gitu, bekas orang sini juga, bekas orang Trans TV juga. Udah akhirnya iya, Bang Ajis berhenti, OVJ manggil lagi, walaupun nggak reguler, Kang Sule. Sesekali. Iya Kang Sule sempet ini juga kan, maksudnya, ih ini orang ada lagi gitu, kaget kayak gitu, pada kaget juga. Banyak orang yang lumayan berjasa sama Dede. Banyak banget. Dari dulu sampai sekarang. Nah, kalau ngeliat dari dulu sampai sekarang, Dede yang bisa dibilang bukan siapa-siapa, orang nggak banyak tahu, sampai sekarang ada tahu, perubahannya banyak nggak, Dek? Maksud perubahan apa nih? Dari Dede ke orang-orang. Kalau saya pribadi sih ngeliat Dede nggak sama sekali nggak berubah. Banyak nggak orang yang bilang, Dede lu sekarang teman-teman ya kayak Rifki yang tadi, terus Iya kalau misalnya dia bilang berubah, mungkin berubah dalam arti kata kayak misalnya buat nongkrong doang. nongkrong sebenarnya. udah jarang Nongkrong gitu. udah jarang. Ketemu sama Bu Win itu nggak? Nggak ketemu karena dia di Jakarta. Kalau misalnya di Jakarta boleh ketemu, aku ketemu pasti. Aku pengen ngucapin Tapi Dede makasih. berarti masih ingat sama orang-orang yang Masih datang? inget sama orang-orang yang dulu pernah berjasa buat Dede juga, masih inget banget lah ibaratnya. Yang merekanya yang tadi cuman cuek, tiba-tiba aku jadi kayak gini, udah gitu masuk manajemen gede, mereka pasti bangga juga lah. Bangga ya, Dede? Bangga banget pastinya. Ih, ini bocah yang dulu gue keplakin jadi artis, jadi dia juga sungkan kadang-kadang kalau ketemu di gang ibaratnya kan. Pasti dulu ada yang ngeremehin Dede dah. Sering. Mungkin Dede ingat orangnya, kita nggak perlu sebut. Pokoknya ada Iya. orang yang mengunderestimate Dede, yang nggak percaya Dede bisa sukses. Mm-mm. Dede ngalamin hal-hal yang bikin sakit hati dulu pasti. Pasti dulu ada artis lah. Hal apa yang bikin Dede, ya Allah begini banget ternyata dunia industri gitu. Cleaning service masih zaman cleaning Oh service. masih jadi cleaning service, diapain deh? Teh kucing nih, maaf nih ya, teh Hah? kucing di karpet Pak. Itu teh kucing baru. Hah.
kan masih asem-asem ya kan. Kayak di genteng kehujanan masih Iya, itu kering masih lagi. kering, ya. Udah, aneh bersihin, aneh kasih pewangi segala macam, dikatain goblok anjing. Aneh nangis Pak, nggak mau nyapu lagi di situ. Kenapa dikatain gitu? Karena masih bau. Itu karpet basah, dipupin kucing, aneh bilang kayak gitu. Walaupun dikasih sewangi apapun, kalau mau karpetnya saya robek, saya seset, itu bakalan bau hilangnya. Gue cuma dibersihin, disikat, masih basah tetap buat ikutin. Dikata-katain tuh dia? Dikata-katain, aneh nangis, terus UPM nyamperin. Aneh pulang, nggak ngambil gaji, nggak ngambil lemburan. Aneh pulangnya udah, mah Dede nggak mau jadi cleaning service, dia bilang gitu. Lu ngerasain gitu? Ngerasain kayak gitu. Akhirnya ketemu lagi sama orang yang itu lagi nggak? Di Dede? Kaget, dianya kaget pas aku jadi artis di OVJ, ketemu sama beliau kaget. Mungkin ya. Orang di bawah selalu direndahkan, enggak kayak gitu, sampai dianya nangis. Aneh kejana. Aneh juga nggak enak, sekarang masih ada orang. Tapi tai kucingnya nggak dimakan kan? Enggak, saya cuman kasih ke orang. Ya berarti memang Pahit Dede, dulu, Dede gokil. setuju bahwa orang tuh nggak boleh nyerah waktu itu ya? Iya, Tapi Dede sempat nyerah nggak? Aduh nih gue udah susah banget nyari kerja. Udah ada pikiran itu nggak waktu itu? Iya ada mas, ada. Titik-titik nyerahnya tuh ada. Udah nggak sanggup lagi gitu? Kalau dibilang nggak sanggup, kerjaan yang lain banyak, ngojek payung kerjaan. Cuman Iya. kan maksudnya nunggu hujan doang. Masa kita doa hujan, ya Allah hujan. Pasukan Orang lagi katak nanem semua nggak keluar gitu. Enggak gitu juga, tapi ada sisi nyerahnya waktu itu ada, sempat ada. Dede ngatasin itu gimana? Pas Dede lagi nyerah, mungkin buat teman-teman nanti yang dengar bahwa orang-orang yang dulu sama profesinya sama Dede, dia nggak boleh nyerah segampang itu gitu loh. Paling satu kita tetap usaha mas, tetap usaha, tetap Iya. jalanin. Doa juga ibaratnya kuat juga tuh dari Iya. orang tua, apalagi kan Iya, maksudnya. restu orang tua ya. tuh paling benar-benar ibaratnya udah sana kerja, cari kerjaan. Nggak ada yang nggak mungkin nggak ngasih ataupun ada. Tapi bahkan ada yang gajinya kecil, kerjain aja dulu selama itu kamu masih Yang penting bisa. niatnya yang penting baik ya? niatnya baik, mau kerja satu doang niatnya, kerja tuh udah jujur. Intinya kalau udah jujur, uang mah ngikutin, apa aja ngikutin. Insyaallah. Kayak gitu. Makanya buat teman-teman kadang-kadang, aduh nyari kerjaan susah, emang nyari kerjaan susah bener. Tapi lu nggak boleh nyerah. Iya, diakuin apalagi di saat pandemi kayak gini. Iya, apa-apa aja susah. Mereka yang punya duit malah balik lagi kan. Iya, betul. Nah, Dede di dunia artis mungkin udah lama. Tapi buat mereka yang udah pada senior, Dede kan terlalu orang baru. Ngelawaknya baru, ngatain orangnya baru, ngeledekinnya baru. Itu hal apa yang Dede pernah rasain? Ya ampun, begini banget sih dunia industri, gue salah terus. Pernah nggak sih Dede ngerasa gitu? Ada. Kok gue kayak gini nggak boleh? Ada titiknya di saat kita Diomel-omelin lah istilah gitu. Di saat kita diem sering, ini bukan Dede banget. Ini bukan ini banget. Ini bukan ini. Maksudnya jadi belajar lah nih kadang-kadang. Kita kayak gini doang nih. Bukan tipe Dede banget, lagi syuting dahsyat, masukin kantong celana. Selalu ada yang bilang kayak gitu, bukan lu banget, yang lu cuman gini doang, cengenges. Giliran kita aktif, terlalu over nantinya. Jadi serba. Jadi bingung ya? Jadi bingung mas, kadang-kadang dia cuman bisa, ya lu coba aja di posisi gua kayak gimana. Paling dia cuma yang Tapi pernah ada nggak yang mau membunuh Dede di panggung? Ada. Misalnya Dede kan komedian, kalau komedian tuh bagi peran kan, Ada, siapa yang ada. objek, siapa yang subjek. Ada. Pasti. Ada pasti ada. Udah menjadi artis. Udah menjadi artis. Nah itu sengaja apa nggak menurut Dede? Sengaja mas. Dan Dede yang ngerasa di dunia keartisan itu wajar apa nggak yang begitu? Nggak wajar sih sebenarnya. Nggak boleh kayak gitu. Nah menurut Dede kenapa dia membunuh sesama profesi? Karena satu Mungkin orang nggak tahu membunuhnya tuh gimana. Misalnya Dede punya lawakan diputusin, dipatahin, lawakannya diambil, idenya bisa gitu-gitu ya. Terus udah gitu dianya pindah ke aku lagi ngobrol, nggak ditanggepin, tiba-tiba ngobrol ke dia. Oh, dicuekin. Itu Oh, itu kadang ngebunuh mereka karakter. sengaja gitu ya? Kadang mereka sengaja kayak gitu. Menurut mereka kenapa deh? Kok mereka masih kayak gitu? Mungkin apa ya mas? Mungkin ngelihat Ngeliat Dede bukan siapa-siapa gitu? Apa gimana? enggak juga sih, mungkin karena ada kurang lagi enak ngeblend Moodnya. sama Dede. Moodnya lagi nggak enak. Kadang tapi banyak sih yang kayak Dede gitu. ngatasi hal kayak gitu di panggung itu gimana? Nah, Dede cuman senyum, udah. Dede cuman, ya udah, alhamdulillah gue Dede. Pernah emosi nggak? Emosi jarang mas. Kalau emosi buat pelawak ngelawak itu jarang. Biasa aja gitu? Biasa aja. Sesekali kesel kalau misalnya kita di brief, terus kita disalah-salahin mulu, padahal kita udah bener. Terus kita juga Baru dengerin. ngomong. Kadang-kadang earpiece atau earplug juga buat kita, kadang-kadang buat ngeganggu, kadang-kadang Iya. ngebantu juga. Maksudnya Ganggu kalau ya, udah kode. sekali, udah maksudnya ngomong, orang-orang ngomong terus kita mau ngomong jadi epetan pak. Iya, jadi bingung ya. Jadi Ini bingung. ngikutin yang mana iya. gitu. Kadang-kadang kita tuh pengen
ada satu hari buat ngelepas stres kita teriak-teriak Iya, ngapain lah kayak gitu-gitu, apalagi buat jadi presenter pelawak itu susah Susah ya banget, deh. susah banget. Pesan apa sih Dek sebagai komedian itu dari para senior tuh suka ngasih tahu Dede apa? Kalau senior-senior yang penting intinya tetap ya rendah hati, bagi ilmu ke yang junior-junior walaupun ini. Jangan takut bagi ilmu. Jangan gitu. takut bagi ilmu, nggak usah ngeliat dia siapa terus sama. Kalau misalnya ini belum dapat apa-apa ya alhamdulillah kayak gitu. Mas Parto sih selalu Dede bisa dibilang hampir semua komedian senior deket ya? deket, dibilang deket enggak sih Mas, maksudnya Saya kenal lah ya. kenal, Iya, masuk dibilang deket yang nggak terlalu deket, cuman kayak tahu, terus dari ininya juga tahu sifat-sifatnya tahu kayak gitu doang sih Mas. Nah. Senior pun ke Dede kadang-kadang mereka seneng karena kan udah nggak ada angkatan pelawak lagi. Terakhir Dede Anwar Mumu. Iya, yang paling junior kesini. Paling junior kesini, ke bawahnya lagi nggak ada udah. Dunia orang biasa, cleaning service, restoran, pramusaji, dunia artis. Beda nggak sih Dek lingkungannya? Beda Mas, beda. Yang paling mencolok apa Dek? Kan sama-sama orang-orang juga, nongkrong-nongkrong juga. Yang paling mencolok artis sih. Hal apa yang bikin Dede mikir kalau artis begini, kalau ini begini? Artis yang paling susah Mas. Deket atau gimana ya? Deket dalam artian kata Mas. Maksudnya nongkrongnya, ngumpulnya apa? Enggak, kita kemana-mana jadi susah. Diliatin orang. Diliatin orang, Foto, privasi kita sama keluarga kita. Kalau masih bujangan kita sih nggak apa-apa. foto. Jadi apa yang Dede lakuin sama keluarga diudak-udak. Diudak-udak, apa yang kita salah Sempet di marah nggak keluarga. Dede gitu? Udah nasib, udah takdir Oh, iya. gue jadi artis kayak gitu. Ya udah terima aja gitu. Iya, waktu jadi kerjaan kan lu mau nongkrong apain? Makan warteg, Lu mau- makan warteg, lu mau nokip di pinggir jalan. Gak ada yang itu. Bodo amat, lu mau ono ini mau ngisengin orang bodo amat. Sekarang kan kita mau ngapa-ngapain kayak parkir di bahu jalan, ada yang motoin, mobil kita diderek rame. Rame. Ya kan, Padahal nggak nggak pakai sengaja. masker atau Iya. ini rame. Jadi konsekuensi tapi ya. Betul. Dede terima karena Dede udah ambil jalan iya entertain. udah jalan entertain ya, terima resikonya jadi artis, diikutin sama entah jadi Orang, bahan diajak foto. omongan, entah jadi bahan Udah dari bawah terus sempat alhamdulillah naik. Dede terima nggak misalnya nanti roda itu muter lagi? ya terima. Karena emang bener roda itu berputar. Dede nggak marah-marahin dunia. Oh kok gue jadi nggak laku apa-apa gitu. Enggak marahin manajemen, enggak marahin apa enggak. Dede terima memang roda itu bakal Roda muter. berputar. Kalau misalnya emang kalau mau berhenti bapak tempelinnya sendal di bawahnya. tetap terima Mas, walaupun aku juga bilang ke istri, ke anak, kalau misalnya sekarang kita punya mobil, punya rumah, keadaan kayak gini tiba-tiba kita ngontrak atau apapun, tapi aku nggak sampai kayak gitu. Iya, Insya Allah tetap Ada lah, ada buat ini, maksudnya nggak yang bisa segembiranya kayak waktu zaman-zaman dulu. Aku cuma bisa ngasih segini. Apakah masih mau Apa terima? adanya lah. Iya. Apakah masih terima atau enggak? Udah Duit. gitu dong. Tangan, kan terima tangan. Duitnya mah di bini kan. Dede kan dibilang natural nih Dede, dari yang bukan siapa-siapa benar-benar diajak terus jadi. Sekarang tuh banyak tuh dua orang yang sok-sok gaya-gaya gimana, di setting apa supaya Iya. jadi artis. Heeh. Perkembangannya lagi gitu. Dede Iya. ngeliat hal itu gimana? Dipaksakan lah maksudnya. Kasihan sih Mas. Iya ya, Gue bahwa kasihan, serius. Bener kan? Maksudnya, lu tuh kayak mie instan. iya, lu Orang sekali inget besoknya lupa udah. Dede kan maksudnya Dede bisa ngajarin bahwa jadi artis nggak seenak itu juga. Nggak seenak itu juga. Tiba-tiba ada orang yang pura-pura apa kasihan ini narik ini terus tiba-tiba jadi artis. Enggak. Aneh Dede, kasihan. Dede nyikapin hal yang kayak gitu gimana? Aku nyikapinnya kayak gimana ya? Maksudnya sayang. Sebenarnya lu mencintai aja pekerjaan lu, Iya kan? sayang. walaupun Walaupun lu jadi sebagai cleaning cleaning service, OB, entah lu jadi ojek atau apa, kalau cuman lu di setting hidup capek Iya. Pak. Lu nikmatin aja yang ada. Lu nikmatin yang ada. Ibaratnya uang banyak habis uang dikit apalagi udah gitu doang. Iya. Jadi mendingan jadi orang cukup. Jadi orang cukup, ada apa aja ada Iya, cukup. mobilnya cukup, Itu emasnya emang cukup. orang kaya Pak itu. Tapi kalau ngomong mimpi, ada nggak yang belum Dede wujudin mimpi di posisi sekarang? Kalau mimpi kan saya nggak tidur. Oh iya benar kan hipnotis Mas. Kalau mimpi yang belum terwujud, alhamdulillah sih udah terwujud. Kalau mimpi kan, mimpi mah gratis ya kan. Iya. Kalau yang terwujud ya banyak lah Mas, ibaratnya kan. Iya, cuman bersyukur aja sama yang udah dipunya. Bersyukur udah yang Dede punya, bersyukur udah bisain umroh orang tua, bersyukur udah bisa nafkahin lahir batin istri walaupun nggak tahu istrinya Kok kayak curhat? enggak gitu aja, enggak kayak gitu sih Mas paling. Dede di TV pernah jadi
perannya sedikit, Betul. nggak diajak main, scene-nya sedikit. Jadi gitu. peran utama. Jadi peran utama, terus Gokil. balik lagi, cuman muncul sehari, sebulan gak di Iya, telepon kayak loh. gitu. Nah, hal-hal kayak gitu biasanya artis-artis muda di juniornya Dede, Heeh. kenapa mereka marah? Kenapa dapat porsi sedikit? Belum bisa terima, Mas. Oh. Biasanya belum bisa bersyukur, bisa megang uang banyak, tiba-tiba kaget Iya. megang uang sedikit, terus Tiba-tiba partnya lebih sedikit. langsung ngomel, ngomel. ngoceh. Ini kok gua nggak dapet, Bahkan teman ada yang gitu ya, Dek? banyak. Saling ngiri gitu ada ya? Saling ngiri banyak. Jadi temen nggak bener-bener akrab sebenarnya di dunia. Enggak, di dunia entertain temen nggak benar-benar akrab. Ada yang akrab, ada bisa dihitung dengan jari. Tapi ada yang merangkul, ada. sisanya ada yang kompetisi menendang, ya? sisanya kompetisi. Sama lah mungkin di mana-manapun, di divisi manapun Iya. pasti berkompetisi buat mendapatkan sebuah hadiah dari kantor tentunya. Mencapai target yang besar. Nah, terakhir Dek, pesan buat teman-teman seprofesi Dede sebelumnya yang mungkin punya cita-cita jadi artis, Iya. yang mau ngikutin jejak Dede pasti banyak lah. Banyak banget, Mas. Gimana sih Dek caranya Iya, gitu. iya. Padahal semua orang tahu bahwa Dede tuh nggak dibuat-buat, Nggak, memang natural. nggak tahu, ada gitu. juga. Mungkin Dede bisa ngasih pesan nggak mereka yang mau mengikuti jejak Dede tuh harus gimana sih? Ya nggak bisa, Mas. Nggak bisa ya, Nggak memang bisa, jalan nggak sendiri. bisa, nggak bisa. Tapi gini deh, orang yang mau berusaha naik Iya. ke dunia keartisan tuh gimana menurut Dede? Satu intinya sih ibaratnya Puasa. iya, berdoa. Jangan gitu dong. Terus saya pulang dari sini. Hujan mau ngajak payung. Satu intinya emang benar-benar udah siap, Mas. Nggak cuma mau jadi artis doang. Sekarang nih Mentalnya. saya pun walaupun orang nyebut komedian, suruh stand up saya nggak bisa. Karena bukan ahlinya. Bukan ahlinya. Jadi jangan Kecuali sembarang- sulap. Nah, Bisa. tambah nggak bisa. Bisa sulap hilang dari debt collector saya doang. Jadi Nggak boleh dipaksain? Jangan dipaksain. Biarin. Lu mau Ngalir. ke arah kemana, ngalir kemana. Ibaratnya sekarang kenal sama Mas Haris, kenal sama Pak Niko, kenal sama Bu Lina. Bu, saya mau jadi artis gini-gini. Bu Lina bingung bakatnya apa, uangnya banyak. Bingung, Pak. Iya. Jadi kita tentuin dulu bakat kita Iya, apa, bakat kita bisanya apa. Entah kalau misalnya ikut kompetisi silahkan. Kalau misalnya memang masuk 10 besar, kalau terus di kontrak manajemen, terus yang 10 besarnya itu lebih menonjol dibandingin yang juara Juara satu, pertama. ya memang jalannya begitu. Memang jalannya begitu. Contohnya kayak Anwar. Anwar. Betul nggak? Anwar peringkat. MCI peringkat 10 besar atau berapa besar Iya, gitu. dia dari chef. Dari chef ibaratnya dia. Kadang lebih dikenal daripada teman-temannya. teman-teman yang juara satu kemarin, ibarat sekarang Anwar yang naik, emang udah jalannya. Kayak Emang gitu nggak udah bisa jalan. dipungkiri. Iya, kalau udah. kita sirik, kita marah, Udah. yang mau dimarahin apa kan? Iya. Masa gelas. Nah, jadi tetap ikut alur. Alur. Jangan apa namanya? Jangan maksain diri. Jangan maksain diri. Udah intinya kayak gitu doang. Kan dia mau minum. Kan gue minum di bawah. Gua Saya nggak emang usah- Dadang. Kayak jadi gitu. jadi itu intinya. Mudah-mudahan cerita Dede lumayan bisa menginspirasi teman-teman. Ya mudah-mudahan kan banyak juga cerita-cerita. Jadi di dari- sini tuh ngangkat proses deh bahwa yang alamin Dede sekarang itu nggak bukan instan. iya. Nanti abis ini mungkin ada teman-teman lain. Iya, Dede juga berjuang mencapai di posisi ini. Bahkan udah di posisi ini Dede berjuang kan. Berjuang. Ada saingan, Ada saingan. segala Nah, macam. kompetisi yang Mas Iya. Haris bilang tadi bilang. Dede juga harus kompetisi. ngasah kan tadi Dede bilang nggak bisa stand up. Dede harus berusaha dong. Iya betul. Tapi Stand up emang tuh ngelawak maksudnya apa Gun? tidur. Oh. Tidur diri. Pencapaian apa yang belum dicapai ya satu itu karena sekarang lagi COVID-19. Kita kan mau beribadah bareng sama keluarga sama anak, minta petunjuk lagi buat yang nomor 2 kan lagi sakit. Mudah-mudahan biar bisa sehat kayak gitu kan. Kita jalan dokter segala macam udah kita Iya. laluin. Siapa tahu Iya. mukjizat dari Allah ya Allah hilangkan Kan, yang penting penyakit. sehat buat keluarga. Betul kayak gitu. Yang paling Jadi penting pertama sehat. sehat buat keluarga. Intinya sih belum bisa bareng-bareng umroh sama keluarga. Sama ibunya Alhamdulillah. Karen. Insya Allah abis dari sini Umroh. Umroh. Amin. Ini doa Mas, doa. jangan bercanda Alhamdulillah. mulu. Lu mancing gua. Pokoknya yang penting sehat. Intinya sehat sih Mas kayak gitu. Mudah-mudahan cerita Dede bisa memberikan Amin. semangat sama inspirasi semua. Terima kasih Amin. Dede. Saya makasih Mas Sehat Haris. terus ya. Sehat terus. Jaya. Ya? Jaya. Jaya. Preskidi. Prediksi. Bangsatnya salah gue lihat. Preskidi. Bangke. Oke, cerita teman HG jangan kemana-mana. Di bawah santai aja, nggak usah Iya, berat-berat. bener. Gak usah berat-berat. Lu dong capek. greeting dong. Oke, terima kasih buat sahabat Haris Genta. Cerita HG. Cerita HG, jangan dibawa yang berat-berat, dibawa santai aja. Oh iya iya. Jangan lupa subscribe, like, and comment YouTube-nya Haris Genta Channel. Oke. Oke. Hanya di Haris Genta Channel. Yo 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 yo. Jaya. Berapa Yud?
Sebulan? Sejam.